شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Kepala PKIT Fathahillah Sukoharjo Dr. Gigi Nuning Setiawati Sarjana Pendidikan yang saya hormati, kepada rekan-rekan Ustazah PKIT Fathahillah Sukoharjo yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan nikmat sehat, nikmat sempat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang IT di PKIT Fathahillah Sukoharjo dalam keadaan sehat dan bahagia. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya hingga hari akhir nanti. Perkenankanlah di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala PKIT Fathahillah Sukoharjo, acara yang ketiga yaitu pemaparan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh calon guru penggerak di PKIT Fathahillah Sukoharjo, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah Ustazah semuanya, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga nanti selesai. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala PKIT Fathahillah Sukoharjo kepada yang terhormat Dr. Gigi Nuning Setiawati Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati dan saya sayangi, guru-guru, ustadzah-ustadzah PKIT Fathahillah yang pagi ini akan mengikuti acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di PKIT Fathahillah yang nanti akan dipandu oleh guru-guru penggerak angkatan ke-9. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bisa membuahkan hasil yang bermanfaat buat ustazah-ustazah semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi banyak-banyak kenikmatan, kesehatan yang tiada terkira, dan tak lupa kita kirimkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang sampai hari kiamat. Kami ucapkan selamat kepada guru-guru penggerak di PKIT Fathahillah ini, yang mana mungkin bisa menjadi
contoh juga bisa menjadi pemacu untuk ustadz-ustadz semuanya bisa mengikuti menjadi guru-guru penggerak. Monggo nanti bisa diikuti kegiatan ini sampai selesai dan semoga ini bermanfaat buat semuanya. Begitu kiranya sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Gigi Nuning Setiawati, Sarjana Pendidikan yang telah memberikan sambutan. Acara berikutnya yaitu pemaparan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di TKIT Fathahillah Sukoharjo yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita kepada beliau Ustadzah Fitria Sri Utami. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Kami aturkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada ustadzah-ustadzah yang telah hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Dr. Gigi Nuning Setiawati, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah, dan yang kami banggakan ustadzah-ustadzah hebat di TKIT Fathahillah. Perkenankan pada hari ini saya Fitria Sri Utami, calon guru penggerak angkatan 9 dari TKIT Fathahillah, akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di TKIT Fathahillah Sukoharjo. Masih semangat Ustadzah? Masih. Alhamdulillah. Tetap bahagia ya. Di sini konsep inti budaya positif. Sebelum saya masuk ke konsep inti budaya positif, saya ingin tahu kepada ustadzah-ustadzah di sini, apa yang terfikirkan ketika kita mendengar kata budaya positif? Seperti apakah contohnya budaya positif itu yang sudah ada di sekolah kita di TKIT Fathahillah? Silahkan. Mengucapkan salam, Masya Allah ya. Mengucapkan salam kepada guru ketika datang. Ada lagi? Datang tepat waktu. Iya. Ada lagi, Ustazah? Ya? Iya, tolong menolong ya, saling menolong kepada sesama teman atau menolong ustazah. Ada lagi? Budaya positif. Budaya itu apa ya? Kebiasaan. Positif itu yang baik. Ya. Kebiasaan-kebiasaan anak didik kita, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tadi sudah ada mengucapkan salam, kemudian datang tepat waktu, saling menolong. Apalagi tadi? Menjaga kebersihan. Ada lagi? Menyayangi teman. Ya, itu tadi diantara contoh-contoh budaya positif yang ada di sekolah kita TKIT Fathahillah. Oke, kita masuk ke konsep
inti budaya positif. Bentar. Ya, di sini yang ingin saya sampaikan tentang konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, kedua, disiplin positif, ketiga, motivasi perilaku manusia, keempat, kebutuhan dasar, kelima, posisi kontrol restitusi, keenam, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar di sini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini Ustazah, ada dua yang perlu digarisbawahi, yaitu pembelajaran yang dirancang yang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Nah, ini mengacu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah mengenal profil pelajar Pancasila. Apa saja Ustazah? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Ya. Di sini tujuan dirancang dirancangnya pembelajaran itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan apa? Dengan berprinsip pada pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Nanti kita ulas ya. Selanjutnya, proses pembelajaran ini di dalamnya terdapat interaksi yang baik antara peserta didik, ya, anak-anak pendidik, kita sebagai pendidik, dan sumber belajar, dan terdapat proses perubahan perilaku berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menjadi hasil latihan dan pengalaman. Pembelajaran yang bermakna akan langsung dirasakan oleh peserta didik saat belajar dengan mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya mendengarkan penjelasan guru. Jadi ini anak-anak didik kita langsung ya. Jadi langsung mengaktifkan lebih banyak inderanya. Jadi tidak hanya mendengar. Jadi mereka langsung praktek menggunakan indera-indera mereka. Dan pengaruh dari pembelajaran yang bermakna akan menghasilkan informasi yang lebih lama diingat oleh peserta didik. Informasi yang baru dibangun akan memudahkan proses belajar selanjutnya dan terbentuknya struktur pengetahuan yang baru. Ya, tadi sudah diulas tentang pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi. Di sini juga pembelajaran yang bermakna. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran anak diusahakan untuk aktif tanpa tidak cuman hanya mendengar, tidak cuman hanya mendengar penjelasan kita, penjelasan seorang guru, tapi lebih banyak
menggunakan indera mereka, indera raba, indera perasa, indera penciuman, mungkin untuk belajar tentang bau. Kemudian masuk ke disiplin positif. Makna kata disiplin itu sendiri. Nah ini ya, disiplin positif berarti sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin positif ini pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, terlepas dari suku bangsa, bahasa, agama maupun latar belakangnya. Nah, ini ya biasanya kalau disiplin itu biasanya seperti apa? Disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, itu berarti apa? Ya, harus patuh, taat. Karena ini sesuatu memang yang dilakukan untuk mendapat kepatuhan. Nah, ini di sini disiplin positif ini pendekatan untuk mendidik murid. Ya. Agar mereka terbentuk kontrol diri mereka sehingga bisa memenuhi atau melakukan peraturan atau kebijakan yang kesepakatan yang sudah kita buat sini ya. Selanjutnya, nah ini dimana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah ini, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri. Jadi kesadaran diri kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Nah ini. Next. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya ini Nah, ini harus ada disiplin yang kuat. Jadi syarat utamanya ini disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, jadi dalam diri anak sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Ya, ini sebagai contoh seperti ini Ustazah. Ketika kita ada peraturan untuk masuknya jam berapa? Jam 8 ya, jam 8. Ketika kita sudah memiliki ketika kita sudah memiliki disiplin diri ini ya, motivasi internal dari dalam diri, kita pasti berusaha untuk bisa datang tepat waktu tanpa harus ada misalnya kepala sekolah di depan gerbang ngecek siapa yang datang tepat waktu, siapa yang datang terlambat. Jadi seperti itu. Entah itu ada kepala sekolah atau tidak, ketika kita sudah memiliki motivasi internal, kita pasti akan
melakukan disiplin ya, terutama disiplin positif ini ya, seperti itu. Masih semangat Ustazah? Masih. Coba biar nggak ngantuk ini ya. Kalau saya bilang TKIT Fathahilah, Masya Allah luar biasa, seperti itu ya. Ya, biar nggak ngantuk ini. Ini jam-jam rawan nih soalnya ya. Oke, TKIT Fathahilah, Masya Allah luar biasa. Ya, kurang semangat ini kayaknya ya. Ulangi coba. TKIT Fathahilah, Masya Allah luar biasa. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Ustazah, masih semangat bersama saya. Kita lanjut ya. Ini ya. Nah, masih seputar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini sejalan dengan pandangan Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini motivasi dari dalam bukan dari luar. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, ini ya, disiplin diri. Bagaimana cara kita mengontrol diri untuk menghargai, mengacu nilai-nilai yang kita hargai. Kalau tadi seperti datang tepat waktu, berarti kita menghargai apa? Waktu, ya betul. Ketika kita membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menghargai nilai apa? Kebersihan. Iya, kebersihan, betul sekali. Nah, jadi ini tujuan kita apa? Menciptakan anak yang memiliki disiplin diri. Jadi mereka kita memunculkan, menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam mereka, bukan dari ada ustazah, ayo buang sampah di tempatnya karena ada ustazah. Tidak seperti itu. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kesadaran diri pada diri anak tanpa ada pengaruh dari luar. Next, ini tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, bisa jadi sampai ke hari tua mereka ya. Kemudian mereka telah memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang tidak akan terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, ini ketika kita sudah menanamkan motivasi intrinsik, maka tanpa dikasih hadiah, tanpa kita kasih hukuman, mereka akan sadar diri. Selanjutnya kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku, salah atau tindakan indisipliner yang dilakukan oleh murid kita pasti punya motivasi tertentu. Nah, ini ya.
Jadi ketika sebuah perilaku itu dilakukan pasti ada motivasinya. Motivasinya apa? Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Ini ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Datang ke sekolah tepat waktu, menghindari apa? Pekewo, mungkin ya itu. Terus ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira ini Ustazah, dari 3 alasan motivasi perilaku manusia, panjenengan milih yang mana ini? Milih yang mana? Yang ketiga, iya. Yang ketiga ya. Kembali lagi. Lanjut. Dari tindakan yang didasari motivasi tersebut ini ya, maka seorang guru akan memberi respon kepada muridnya yang dikategorikan menjadi konsep disiplin identitas gagal dan konsep disiplin identitas sukses. Konsep disiplin identitas gagal mencakup 2 tindakan tadi, yaitu memberikan hukuman dan penghargaan. Yang dimaksud dengan hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu imbalan benda atau peristiwa yang diinginkan. Jadi kita berusaha untuk menanamkan anak bukan karena sebuah imbalan atau hukuman ya. Next. Kemudian nih ya, supaya apa? Konsep disiplin identitas kita sukses ini ya, mencakup 2 tindakan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang dimaksud dengan konsekuensi adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang membutuhkan proses stimulus respon. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Nah, di sini ada 5, yaitu ya, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dan setiap manusia memiliki tujuan tertentu. Untuk itu memerlukan usaha untuk mendapatkan yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir penguasaan. Nah, ini di sini kita melihat kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama adalah bertahan hidup. Ini kebutuhan yang bersifat psikologi. Seperti apa? Makan, kemudian rumah, dan kesehatan. Ini bersifat psikologis untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Ini psikologi ya. Kebutuhan dasar ini terpenuhi dengan usaha memahami karakter, saling menghormati, menghargai, komunikasi yang baik, dan memberikan perhatian. Kemudian penguasaan atau bisa, ini memiliki rasa percaya diri, dianggap berharga, diakui dan dihormati. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kebebasan ini mencakup kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, suka mencoba, dan tidak terpengaruh orang lain. Jadi merasa bebas ya, kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini diantara 5 kebutuhan dasar manusia. Sebentar saya ulas. Jadi setiap anak itu melakukan sesuatu, berperilaku itu
pasti ada motivasinya. Motivasinya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Seperti di sini misalnya ya, Ustazah, ketika anak dia tidak mau di kelas, dia sebenarnya apa? Bukan melakukan kesalahan, tetapi apa? Mereka ingin memenuhi kebutuhan mereka. Kira-kira apa? Ketika anak bosan di kelas, kira-kira apa ini? Mereka ingin memenuhi kebutuhannya apa? Kebebasan, ya. Ada lagi kesenangan. Mereka lebih senang bermain di luar dan tertawa, ya, mencari kesenangan, ya. Seperti itu. Jadi ketika nanti akan diulas di slide selanjutnya terkait dengan perilaku murid kita, ya. Masuk ke 5 posisi kontrol. Apa sih 5 posisi kontrol itu? Program disiplin positif berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Goosen dengan pendekatan restitusi yang sering disebut dengan 5 posisi kontrol. Goosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah sudah efektif? Apakah sudah berpusat pada murid? Apakah sudah memerdekakan dan memandirikan murid, ya, untuk mewujudkan kemandirian pada murid. Melalui serangkaian riset dan berdasar pada teori kontrol Dr. William Glasser, akhirnya Goosen berkesimpulan bahwa adanya 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam membuat suatu kontrol. Ini seringkali tanpa kita sadari, ya, kita tidak tahu namanya ini. Nah, untuk itu mari kita perhatikan bersama untuk mewujudkan disiplin positif baik di kelas maupun di sekolahan. Kita perlu memahami dan menerapkan posisi kontrol yang tepat. Nah ini ya, adapun 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Nah ini yang pertama sebagai penghukum. Ini menghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi membuat anak didik itu merasa bersalah. Kemudian menjadi teman, seperti teman, kayak teman-temannya. Kemudian pemantau, yang memantau, yang mengawasi. Yang terakhir adalah manajer. Dalam penerapan disiplin positif, hal yang paling penting adalah adanya restitusi. Nah ini, restitusi itu apa? Penciptaan kondisi untuk memperbaiki kesalahan murid atau anak, sehingga ketika murid kembali ke kelompoknya, murid memiliki karakter yang lebih kuat. Ketika anak melakukan kesalahan, dia merasa mempunyai karakter yang lebih kuat untuk berubah dengan lebih baik tanpa harus dihukum atau diberi imbalan. Nah ini posisi penghukum. Ini seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, bicara dengan nada menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang dan cenderung keras dan membentak. Dampaknya ini murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampunya. Insya Allah kita bukan sebagai penghukum ya Ustazah ya. Nah ini posisi selanjutnya yaitu pembuat merasa bersalah. Guru cenderung bersuara lembut, menggunakan keheningan untuk membuat anak tidak nyaman, menggunakan kata-kata yang menyudutkan murid bahwa murid membuat guru menderita. Dampaknya ini membuat murid merasa bersalah, menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Lanjut, posisi teman. Nah ini, pada posisi ini guru berupaya mengontrol murid melalui persuasif, nada bicara cenderung ramah, bersendau gurau untuk menghangatkan suasana sehingga murid merasa akrab dan aman. Dampaknya ketika posisi teman ini, murid menjadi ketergantungan dengan guru dan murid tidak akan mandiri. Iya betul, ketika kita memposisikan kita sebagai teman dengan anak didik kita, nanti akan ikut terus. Karena apa?
menjadi murid tidak mandiri nih ya, ketergantungan dengan guru, ikut terus dengan guru ya, kemana-mana ikut, sampai ke kamar mandi juga mau ikut ya. Masya Allah, luar biasa ya. Oke. Ya. Nah ini kita tahu ini nanti posisi kita sebagai apa di kelas ya. Ya. Ini posisi pemantau. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, guru akan mengandalkan data untuk mengontrol murid. Sehingga ini telat sopo. Guru akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bercanda, agar tercipta identitas yang positif. Nah ini dampaknya, ini murid akan menghitung. Oh iya, aku telat piro wae ya iki ya. Konsekuensi dan hadiah tanpa sepenuhnya memahami nilai kebajikan yang dituju dan tidak sepenuhnya mandiri. Nah ini. Yang terakhir, keliru lagi. Posisi manajer. Nah ini. Pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama murid. Guru memotivasi murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuatnya. Nah, ini membuat murid mandiri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Dampaknya, murid menjadi mandiri dan percaya diri dalam memecahkan masalah. Nah ini ya. Ini adalah posisi yang paling tepat buat kita sebagai pendidik, sebagai guru ya. Dengan mengambil posisi sebagai manajer. Nah ini contohnya 5 kontrol posisi ini ya. Ini mengatakan seharusnya misalnya ustadzah kalau penghukum ya ini nih awas ya kamu kalau terlambat lagi. Nah seperti itu contoh contoh bicaranya ketika memposisikan sebagai penghukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, Mas kamu nggak kasihan sama ustazah sudah capek-capek lari lah, ini nanti anak merasa oh ya aku berbuat salah gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian teman, nah ini ayo mas, masa kamu tidak mau, ayo yuk lakukan demi ustazah loh, ayo. Ini sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau ini biasanya ditanyain, ayo peraturannya apa? Kalau belum selesai, yuk apa? Iya. Jadi memantau ini ya. Jadi seringkali, nah sebagai murid ini, nah ditanya baik-baik. Apa yang kita sepakati tadi? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Misalnya, ketika melihat anak membuang sampah, apa yang kita sudah yakini ketika selesai makan sampahnya, kira-kira kalau yang kamu kerjakan nih, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki? Nah, apa yang bisa kamu lakukan ketika selesai makan snack? Nah, seperti itu. Baru lagi. Next, ini ya. Di antara contoh dari seorang guru menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengontrol, dan manajer. Ini motivasi yang berkembang ini yang perlu diperhatikan. Motivasi ekstrinsik. Hanya di posisi guru sebagai manajer ini yang hanya bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri seorang murid. Ya. Tekaidah Fatailah. Masya Allah. Ya. Kita masuk ke keyakinan kelas, Ustazah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bedanya apa ini ya? Mari kita lihat. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas
dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Nah, ini implementasinya dilatar belakangi apa? Karena ada murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Pembentukan keyakinan kelas di sini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu apa? Memang bersifat abstrak ya. Kemudian pernyataan universal, terus positif sedikit dan disesuaikan dengan kondisi kelas. Ini yang membuat keyakinan kelas siapa? Semua warga sekolah atau warga kelas. Kemudian ini ya, prosedur pembentukan keyakinan kelas sekolah atau kelas ini mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk memberikan pendapat ya, tentang peraturan. Jadi membuat peraturan dulu apa, kemudian mencatat semua masukan di papan tulis atau kertas besar sehingga mudah bisa dilihat ya. Kemudian dari peraturan ini, dari peraturan yang disepakati ini disusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah dengan apa? Mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan diganti dengan kata membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak terlambat diganti dengan kata apa? Datang tepat waktu. Nah, itu tuh meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas yang dibuat. Kemudian setelah selesai keyakinan kelas itu apa? Ditempel di dinding. Ditempel di dinding di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas atau sekolah. Kita masuk ke ini ya. Ini kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas A3. Kita lihat nggih. Ini hanya cuplikan sedikit dari pembuatan keyakinan kelas. Nah, itu sebelumnya saya memberikan pilihan kepada anak-anak. Apa keyakinan kelas yang kita sepakati? Kemudian karena kita karena usia TK nggih, belum bisa membaca dengan kalimat panjang. Jadi saya membuat dalam bentuk gambar. Contohnya gambar jam. Itu berarti apa? Masuk dan keluar kelas sesuai waktunya. Kemudian kemarin ada 6 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yaitu ada masuk dan keluar kelas sesuai waktunya, kemudian sekolah mandiri tanpa orang tua, kemudian menghormati guru, menghormati ustadzah, kemudian yang keempat ada menyayangi teman, kemudian menjaga kebersihan kelas, dan yang keenam merapikan mainan. Ya, itu diantara keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas A3 kemarin. Ya, jadi kemudian anak apa? Memilih satu keyakinan kelas yang ingin mereka tempelkan di papan keyakinan kelas di kelas A3. Ya, ini itu cuplikan tentang membuat pembentukan keyakinan kelas di kelas A3. Kemudian kita masuk ke segitiga restitusi.
Nah, tadi sudah disampaikan tentang apa? Segitiga restitusi, yaitu ini ya, mencakup yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu restitusi? Nah ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini ya. Next. Kita bahas yang pertama, menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini contoh kata-kata yang kita gunakan ketika melakukan menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang berbuat kesalahan, yang pertama kita lakukan apa? Menstabilkan identitas. Kita ajak mereka untuk masuk ke ruangan sendiri. Jadi hanya kita dan anak tersebut. Kemudian kita tanya, kita sampaikan. Ini salah satu contoh kata-kata yang dipakai ya untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak, atau kita ya ustadzah juga pernah melakukan itu. Ibu, bapak, atau ustadzah tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini ketika ada kasus anak yang bertengkar atau anak yang berselisih, kita menggunakan kalimat ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini kata-kata yang biasanya dipakai untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, langkah yang kedua di segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini kata-kata yang dipakai ketika proses validasi tindakan yang salah. Ketika anak berbuat salah, ditanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini ketika misalnya ada perselisihan rebutan mainan, mungkin kalau di lingkungan kita TK ini. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini kata-kata yang dipakai ketika proses validasi tindakan yang salah. Next, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah ini ketika kita sudah menentukan, menyepakati keyakinan kelas, nah ini kita sampaikan kembali, kita ingatkan berdasarkan prinsip setiap teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Sebenarnya anak itu tahu ketika mereka berbuat salah. Hanya saja perlu kita ingatkan dengan kata-kata ini. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita gali tentang ini ya, motivasi intrinsik dalam seorang anak untuk menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Ini contoh kasus di kelas. Nah, ini ada anak yang membuang sampah. Dia setelah makan snack itu bungkusnya langsung dibuang di kelas. Nah, jadi saya bagaimana? Nah, mengingatkan anak untuk dibuang di tempat
tempat sampah. Nah, ini penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi. Jadi saya mengajak anak tersebut, nah, saya ajak ke ruang kantor sendiri. Dia membuang sampah sembarangan, ternyata ada kebutuhan yang ingin dia dapatkan, pengen cepet mainan, jadi nggak mau membuang pada tempatnya. Saya menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati apa terkait menjaga kebersihan kelas. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika ada anak dia melakukan kesalahan, sebenarnya dia tidak tahu bahwa itu salah. Hanya saja anak itu ingin memenuhi kebutuhannya tanpa disadari melakukan melanggar atau ini ya, melanggar keyakinan kelas atau melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Ini contoh penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, penutup. Masih semangat sudah ngantuk ini. Nah, dalam penerapan program disiplin positif ini yang perlu kita perhatikan, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan. Nah, ini diantara apa yang perlu diperhatikan, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sebagai among. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita lihatkan kepada anak itu akan ditiru karena kita sebagai among. Ini ya, tugasnya apa? Menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih kami haturkan kepada ustadzah hebat TKIT Fathahilah. TKIT Fathahilah. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, jazakumullah khairan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kekurangan dalam diri saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat dan membawa perubahan untuk kita semua mewujudkan standar nasional, pendidikan nasional di TKIT Fathahilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara pada siang hari ini sudah terlaksana. Semoga dengan pemaparan, menyebarkan dan pemahaman budaya positif tadi dapat menambah pengetahuan kita semua dan dapat kita praktekkan di sekolah kita tercinta ini. Akhirnya, marilah kita tutup bersama-sama
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau sudah waktunya bel masuk, tet, berarti apa? Masuk. Kalau sudah tet, bel istirahat, berarti iya keluar. Mas Zizi, Mas Tasih, sama Mas Yuda. Berarti teman-teman kalau sudah waktunya keluar, boleh keluar. Belum waktunya keluar kelas, boleh keluar nggak? Nah, oke, yang pertama masuk dan keluar kelas sesuai waktunya, disimbolkan dengan gambar jam. Yang kedua ada anak putra sama putri. Ini artinya apa, Mas Nadif? Artinya teman-teman sekolahnya apa? Sendiri, tidak ditunggui oleh orang tua. Nah, teman-teman mandiri, sekolah tanpa ditunggu orang tua. Siapa yang sudah hebat sekolah sendiri? Yang ketiga, hebat. Yang ketiga ini ada gambar apa, teman-teman? Ada gambar ustadzah dengan teman-teman. Berarti ini artinya teman-teman apa? Menghormati guru. Kalau ustadzah berbicara, berarti teman-teman mendengarkan. Kita itu bicara enggak? Mas Arsen, Mas Nadif. Kalau ustadzah berbicara berarti apa? Teman-teman anak yang baik. Ini yang keempat ada gambar sama temannya. Ya, berarti apa? Ini artinya teman-teman. Teman-teman apa? Saya sama teman. Boleh nggak teman-teman? Memukul teman boleh tidak? Boleh nggak bentak-bentak temannya? Marah-marah sama teman? Berarti sama temannya harus sayang. Contohnya sayang gimana? Belum. Terus? Oh iya, berbagi snack. Apa lagi? Kalau punya mainan? Bermain bersama pintar bercoba. Bermain bersama. Yang selanjutnya apa teman-teman ini? Membuang sampah pada tempatnya. Oh ya, kalau ada temannya yang belum buang sampah pada tempatnya, ingat yang terakhir, teman-teman kalau selesai mainan apa? Bereskan. Ini ya, teman-teman membereskan mainan pada tempatnya. Oke, sekarang teman-teman membuat barisan kereta. Sambil
Barisan kereta, mana barisanmu? Oke, mana barisanmu? Berdiri, berdiri, bangunlah. Bangunlah, melihat. Teman-teman boleh memilih satu di antara gambar ini. Kemudian apa ditempel di sini ya teman-teman? Siap? Mas Gibran silakan. Silakan di mana tempatnya? Berarti Mas Gibran memilih apa ini? Memilih membereskan mainan pada tempatnya. Ya, Mbak Yasmin. Mau milih apa Mbak Yasmin? Oke. Tempel. Terima kasih Mas Gibran, silahkan duduk kembali. Ini Mbak Yasmin, silahkan ditempel. Mana Mbak silakan menghormati. Mbak Yesa mau milih apa? Oh iya, menjaga kebersihan. Mbak Yesa silakan. Mas apa? Mau yang mana? Oke, Mas Alta memilih mandiri. Iya. Di mana? Mandiri di mana? Coba dicari. Oke, Mas Arsen mana? Ditempel sayang. Ya, oke. Mas Arsen memilih sayang teman. Silakan. Yang sudah silakan duduk sayang. Ya, Kiara silakan milih. Mbak Kiara pilih mana? Oh iya, pilih mandiri. Silakan ditempel Mbak Khaira. Oke, pilih membereskan mainan. Silakan Mbak Khaira. Mas Gio. Silakan sekolah sendiri. Ya, terima kasih Mbak Akila. Ya, masuk dan keluar kelas sesuai waktunya. Mas Adit menghormati ustazah. Ya, Adit mau ya. Merapikan mainan. Mbak Iza menghormati ustazah. Mas Zizik mau yang mana? Boleh, iya. Sebentar ya. Di sini dulu teman-teman, di sini dulu. Ya. Oke, menjaga kebersihan. Mbak Marwa pilih sayang sama teman. Mas Yaro mau milih apa Mas Yaro? Mau ditempel? Pilih mana ya Mas Yaro? Oh, sayang sama teman. Sayang sama teman mana ya? Oke, terima kasih teman-teman. Silakan duduk kembali. Tadi teman-teman sudah menempel keyakinan kelas atau kesepakatan sudah kita pilih. Oke, yang pertama apa tadi? Siapa?
sudah kita sepakati bersama. Ya, teman-teman. Oke, terima kasih. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا